Mantan Panglima ABRI Wiranto kemarin buka-bukaan tentang Prabowo Subianto. Wiranto menyebut Prabowo terlibat kasus penculikan 1998 sehingga diberhentikan DKP dari TNI. Kita akan mengulas seputar masalah ini dan apa konsekuensi dari pernyataan Wiranto tersebut. Di studio telah hadir salah satu tim sukses Prabowo Hatta Pius Lustrilanang dan pengamat politik Indria Samego. Selamat datang Pak Indria dan juga Bang Pius. Ya, ini kita meminta tanggapan dulu dari Bang Pius bahwa kemarin Pak Wiranto sudah banyak berbicara. Ada novum baru terkait di dalamnya, ini bagaimana tanggapan Anda? Apa novumnya kan? Tidak ada novum baru, itu kan berita lama. Semua berita lama dan menurut saya ini adalah cuma isu politik saja karena tidak ada niat apapun dari Pak Wiranto sendiri untuk menyelesaikan kasus ini. Ya. Ini hanya digunakan untuk mendiskreditkan salah satu capres khususnya Pak Prabowo. Tidak ada keinginan di dalam pernyataan kemarin untuk mengusut tuntas dan sebagainya, tidak ada. Dan yang lebih kental adalah pernyataan yang mengatakan bahwa penculikan ini adalah inisiatif dari Pak Prabowo. Bagaimana mungkin? Saya ada korban penculikan, saya tahu persis bahwa operasi ini melibatkan begitu banyak institusi. Ada Kodam, ada beberapa Kodam, kan luas tuh, terjadi di Jawa Tengah sampai Lampung. Tapi itu dilakukan oleh tim Mawar dan itu sendiri ada korelasi dengan Prabowo, bagaimana tanggapan Anda? Itu kan sama saja mengkambing hitamkan, ya. Menuduh salah satu pihak dari sekian banyak pihak, itu artinya upaya untuk membebaskan semua pihak lain dari tanggung jawab, kan begitu. Faktanya tidak begitu. Tidak mungkin Pak Prabowo bintang 2 bisa memerintahkan sekian banyak Panglima Kodam waktu, bisa memerintahkan keterlibatan Kepala BIA, BIN. Tapi beliau sebagai Danjen Kopassus dengan hierarki juga yang mungkin memiliki kewenangan. Itu hanya boleh bergerak atas perintah Pangap. Di negara manapun ciri pasukan Kopassus, pasukan khusus semacam itu, pembinaan oleh Kasat. Ya. Tidak mungkin dia bisa melaksanakan operasi Sandi Yuda tanpa perintah Pangkap Om Kosong. Baik, Pak Indria, tanggapan Anda ini terkait dari kemarin Pak Wiranto sudah banyak berbicara mengenai 98. Iya, saya kira ini akibat dari kompetisi politik sebetulnya. Menuju 9 Juli itu, kebetulan di dalamnya ada Prabowo yang merupakan bagian dari tentara masa lalu. Ya. Tapi saya kira begini, apa yang dilakukan oleh tentara di masa lalu itu adalah sebuah keniscayaan untuk menjalankan 2 fungsi sekaligus. Ya, fungsi sosial, fungsi pertahanan jelas. Betul. Tapi yang kedua fungsi sosial politik ini ada dalam undang-undang pertahanan masa itu. Itu artinya tentara, kalau menggunakan bahasanya Pak Benny Murdani itu adalah partai politik juga. Ya. Bahkan dia lebih dari partai politik, dia mengatur. Melakukan litsus juga untuk calon anggota DPR, tidak seperti sekarang nggak ada litsus, siapa saja bisa masuk Senayan gitu kan. Dulu ada litsus yang melakukan tentara, dan di mana-mana untuk jadi pejabat itu tentara memegang peranan untuk melihat background. Lalu siapa yang mengatur sistem, Pak? Artinya untuk komando pandu begitu, sebetulnya Pak? Kalau kita bicara masa lalu itu, ya, saya kira kita sepakat ini bahwa politik tentara adalah politik negara. Ya. Tapi yang dimaksud negara Orde Baru itu adalah yang punya kuasa. Artinya berkorelasi pada rezim begitu? Iya. Jadi kita tidak tahu siapa. Kalau pertanyaan siapa yang pasti adalah mulai dari Presiden Soeharto ke bawah. Ini membangun sebuah piramida kepemimpinan yang ditujukan untuk pertama mengamankan pembangunan. Ya kan? Yang kedua menciptakan stabilitas politik. Jadi semuanya harus mengikuti paradigma politik semacam itu. Ya. Nah ini Bang Pius, kalau Anda melihat bagaimana tanggapan Anda terkait surat dari pemerintahan yang kemarin juga sempat dibicarakan oleh Pak Wiranto bahwa ini adalah berbicara mengenai normatif, kausal, sebab akibat. Pertama, surat itu sendiri asli apa enggak sih? Gitu kan. TNI bilang mereka nggak pegang. Ya. Terus yang pegang siapa? Terus klasifikasi rahasia itu bagaimana? Jangan mentang-mentang sudah bocor bilang itu tidak ada rahasianya lagi, itu 2 hal yang berbeda. Itu menurut saya. Ya. Kalau anggap saja itu surat yang beredar di masyarakat itu kita anggap salah dalam tanda kutip, benar, ya kan? Di situ disebutkan bahwa
kesimpulannya adalah merekomendasikan supaya Pak Prabowo diberhentikan dari dinas ketentaraan. Tidak disebutkan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Ya. Panglima ABRI kemudian harus meneruskan keputusan DKP itu kepada Presiden. Presiden yang mengeluarkan surat. Terserah Presiden dong, ya, mau memberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pada kenyataannya Presiden Habibie memberhentikan dengan hormat. Buktinya apa? Pak Prabowo tetap bisa memakai gelar kepangkatan yang terakhir dan menerima hak pensiun, ya, dengan hormat dong. Ya, artinya kalau kita lihat sebenarnya Wiranto sendiri, Pak Wiranto mengatakan bahwa ini adalah bukan predikat predikat dari diberhentikan hormat, tidak hormat atau yang lainnya begitu Bang Pius, tetapi kepada normatif dari sebab akibatnya. Sebab akibat itu kan sebenarnya ini kan Wiranto lewat pernyataan kemarin berusaha menggiring opini publik, mengatakan bahwa yang berinisiatif melakukan penculikan namanya Pak Prabowo. Akibat inisiatif itu dia diberhentikan dari dinas ketentaraan. Mau dengan hormat tidak dengan hormat tidak jadi masalah. Ini kan sebenarnya arahan jelas supaya mereka yang belum tahu maupun yang sudah tahu jangan memilih Pak Prabowo. Ya. Karena ini tidak fair. Yang menjadi highlightnya adalah bahwa memang itu terlibat dalam penculikan. Terlibat dalam penculikan, Wiranto juga terlibat. Tanggapan Anda Pak Indria? Tapi memang kalau kita membaca itunya saja, suratnya, memang ada hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi DKP untuk memberhentikan Maijen Legend waktu itu Prabowo dari dinas militer aktif gitu ya. Ada alasannya seperti yang kita semua sudah tahu. Nah, persoalan itu yang kemudian dianggap sebagai hal yang tadi saya katakan. Kok kayaknya hanya dia gitu, hanya Prabowo saja. Padahal hal semacam itu adalah politik rejim Orde Baru masa lalu gitu. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan khusus dengan itu surat itu yang menandatangani kan termasuk Jenderal Yudhoyono juga menandatangani, ya kan? Nah, jadi itu bagian dari masalah apa namanya. Nah, saya kira kalau saya sebagai politik analis tidak mau melihat dari sisi hukum. Hukum yang berlaku masa itu beda dengan hukum sekarang. Baik. Ya kan? Seperti tadi saya katakan, semuanya itu tergantung pada dua hal. Kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik. Baik, Pak Indra, ini kita akan bahas dan juga Bang Pius, ini apa ekses dampak dari pernyataan Pak Wiranto terkait pencapresan, kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi.